Hai everyone, nama saya Muhammad Lipu Miswan dari kelompok 7. Pada hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang kajian bidang-bidang filsafat. Pada bagian ini saya akan membahas tentang ontologi. Pengertian ontologi. Definisi ontologi berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos, merupakan ada, dan logos merupakan ilmu. Sehingga ontologi merupakan yang mengetahui yang ada. Ontologi menurut istilah merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani, konkret, maupun rohani abstrak, menurut Bakhtiar dari tahun 2004. 2. Aspek ontologi. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodis, menggunakan cara ilmiah, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. 3. Fungsi dan manfaat ontologi. Fungsi dan manfaat dalam mempelajari ontologi yaitu berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Ontologi menjadi penting karena pertama, kesalahan suatu asumsi akan melahirkan teori, metodologi keilmuan yang salah pula. Kedua, ontologi membantu ilmu yang menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. 4. Metodologi ontologi. Metode ontologi. 4. Metode ontologi. Berdasarkan konteks filosofi, metode ontologi ini selalu digunakan dalam adekuatis sebagai metode filsafat secara umum. Metode ini termasuk pengembangan teori yang lingkup yang lebih luas atau sempit, dan pengujian serta penyempurnaan dari teori-teori tersebut dengan memahami metode filsafat terhadap hasil ilmu pengetahuan. Pada abad kedua, ontologis telah tersedia untuk pengujian akhir pengembangan teori ruang lingkup. Ontologi saat ini memiliki pilihan kerangka formal dalam bentuk teori yang dapat dirumuskan. Melalui kerangka formal tersebut memungkinkan ahli filsafat untuk mengekspresikan prinsip intuitif dan definisi dengan jelas dan teliti, serta melalui penerapan metode ilmu semantik formal. Mereka dapat memungkinkan juga untuk pengujian teori untuk konsistensi dan kelengkapan. 5. Ontologi dalam struktur ilmu posisi dan peran penting ontologi. Pembahasan para ahli sebelumnya mengatakan bahwa fenomena ilmu bagikan fenomena gunung es yang di tengah lautan, sedangkan yang nampak oleh panca indera kita hanyalah sebuah kerucut biasa yang tidak terlalu begitu besar. Namun, jika kita selami ke dalamnya akan nampak fenomena lain yang luar biasa, di mana ternyata kerucut terlihat biasa tersebut merupakan puncak dari sebuah gunung yang dasarnya jauh berada dalam lautan, sehingga ilmu yang terlihat hanyalah permukaan dari sebuah dunia yang begitu luas, yaitu dunia paradigma atau dunia landasan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurapsari, NIM 21044111748. Baik, di sini saya akan membacakan tentang epistemologi. Pengertian epistemologi atau teori pengetahuan cabang filsafat atau teori pengetahuan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sebagai contoh dasar dari semua ilmu empirik adalah prinsip kausalitas, dan kaidah ini menjadi pokok bahasan dalam filsafat. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan,
Logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu dan dari mana sumber ilmu serta bagaimana. Di samping itu, banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi, diantaranya A. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menengarai masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. B. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan ilmiah. C. Epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan. D. Epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan. Pada dasarnya manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. 2. Cakupan epistemologi. A. Cakupan pokok bahasan. B. Sudut pembahasan. 3. Sejarah epistemologis. Keberadaan epistemologi sebagai cabang mandiri dari filsafat tidak terlalu banyak, menyisakan alur sejarah yang panjang. Berikut adalah aliran-aliran dalam empirisme. C. Realisme. D. Kritisisme. E. Positivisme. F. Skeptisisme. G. Pragmatisme. 4 metodologi memperoleh pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain. Mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan sebagai berikut. A. Metode indukatif. B. Metode deduktif. C. Metode positivisme. D. Metode kontemplatif. C. Metode dialektis. 5. Hubungan epistemologi dengan ilmu-ilmu lain. A. Hubungan epistemologi dengan ilmu logika. B. Hubungan epistemologi dengan filsafat. C. Hubungan epistemologi dengan teologi dan ilmu tafsir. 1. Memahami dimensi aksiologi. Sebuah kenyataan yang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia berhutang pada ilmu dan teknologi. Keduanya membawa manusia kepada keindahan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya itu, kini manusia tidak perlu memerlukan waktu yang panjang untuk mencapainya. Namun di sisi lain, apakah ilmu itu selalu membawa nilai positif bagi manusia? Apakah ilmu juga terbebas dari pembawa malapetaka dan kehancuran manusia itu sendiri, yang akhirnya diakhiri dengan sebuah perlawanan? Apakah ilmu itu bebas nilai? Kedua, definisi aksiologi. Sebuah ilmu ditemukan dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi manusia. Dengan ilmu, diharapkan semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara cepat dan lebih mudah. Peradaban manusia akan sangat bergantung pada sejauh mana ilmu dimanfaatkan. Beberapa kemajuan yang dirasakan manusia dengan ditemukannya ilmu pengetahuan antara lain kemudahan dalam transportasi, komunikasi, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Ilustrasi ini akan berkaitan dengan ilmu, dilihat dalam perspektif aksiologi. Tulisan ini akan lebih jauh lagi berbicara tentang aksiologi ilmu. Untuk lebih mudah dalam memahami aksiologi ilmu, maka sebaiknya kita perhatikan beberapa definisi tentang aksiologi terlebih dahulu. Beberapa definisi tentang aksiologi diungkapkan oleh Amsal Bahtiar sebagai berikut. A. Berdasarkan bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios. Dalam bahasa Yunani artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian dapat diartikan dan diambil kesimpulan bahwa aksiologi adalah ilmu tentang nilai. B. Dengan mengutip pada Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi berarti teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. C. Mengutip dari Bramai, aksiologi terbagi dalam 3 bagian penting, antara lain
tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Dalam hal ini, nilai dianggap sebagai nilai memberi nilai dan nilai. Richard Laningan sebagaimana dikutip Effendi mengatakan bahwa aksiologi yang merupakan kategori keempat dalam diri sadar merupakan studi etika dan estetika. Hal ini berarti bahwa aksiologi berfokus pada kajian terhadap nilai-nilai manusiawi serta bagaimana cara mengapresiasikannya. Adapun Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi lebih difokuskan kepada nilai kegunaan ilmu. Ilmu dipandang akan berpautan dengan moral. Nilai sebuah ilmu akan diwarnai sejauh mana ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap ilmu yang dimiliki. Ketiga, nilai. Dalam pembahasan aksiologi, nilai menjadi fokus utama, dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Dalam filsafat, nilai akan berkaitan dengan logika, etika, estetika. Logika akan menjawab tentang persoalan nilai kebenaran sehingga dengan logika akan diperoleh sebuah keruntutan. Etika akan berbicara mengenai nilai kebenaran, yaitu antara yang pantas dan tidak pantas, antara yang baik dan tidak baik. Adapun estetika akan mengupas tentang nilai keindahan atau kejelekan. Estetika biasanya erat berkaitan dengan karya seni. Menurut Villaggio sebagaimana dikutip Dujubaidi, dikatakan bahwa kebenaran sebuah ilmu pengetahuan tidak pernah absolut, tetapi relatif, tentatif, dan sementara. Dengan demikian, kebenaran ilmu pengetahuan hanya berlaku untuk masyarakat ilmiah seiring dengan perkembangan teori yang diakui kebenarannya pada masa sekarang, tidak selalu berlaku untuk masa yang akan datang. Sebuah teori bukanlah harga mati yang tidak boleh disanggah. Justru demi kemajuan ilmu itu sendiri, ia harus mampu melahirkan ilmu yang baru.